warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu, teman-temanku yang berbahagia, serta seluruh warga Indonesia. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kenikmatan dan keselamatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga sahabatnya, dan kita sudah selayaknya meneladani sifat-sifat Rasulullah agar kelak kita mendapat pertolongan di hari kiamat. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pidato kesenian budaya masa depan bangsa. Hadirin yang berbahagia, saya ada pantun nih, dengarkan baik-baik ya. Jangan cemburu, jangan marah, tetap semangat, jangan putus asa, lestarikan budaya daerah untuk pendidikan anak bangsa. Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki keberaneka-ragaman suku dan budaya. Budaya di Indonesia memang sangat kaya, namun berapa banyak yang bisa kita sebutkan dari sekian banyaknya budaya tersebut? Mungkin jawaban dari kita hanya bisa dihitung dengan jari. Tapi kenyataan yang terjadi saat ini, kita sebagai penerus masa bangsa seakan cuek dengan budaya kita. Seharusnya kita melestarikannya, tapi mengapa kita hanya mengabaikannya? Di era globalisasi ini, budaya barat dengan mudah masuk ke Indonesia. Budaya ini tumbuh dan berkembang dengan pesat. Kita sebagai penerus bangsa lebih merasa pede dan lebih gaul jika meniru budaya tersebut. Tergiur dengan budaya barat, akhirnya budaya dan kesenian daerah kita diakui sebagai hak milik negara lain. Kesenian dan budaya kita yang seenaknya diklaim oleh negara tetangga tentu membuat kita geram pada negara tetangga yang seenaknya mengakui budaya kita. Seperti reog Ponorogo contohnya. Ini merupakan tamparan keras bagi kita rakyat Indonesia, khususnya kita para remaja. Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan negara tetangga yang telah mengklaim budaya dan kesenian kita. Kita, sebagai rakyat Indonesia, sebagai penerus bangsa, harusnya sadar akan kesalahan kita. Kita harus mengintrospeksi diri. Berapa banyak dari kita yang sebelumnya peduli dengan kesenian tradisional sebelum kejadian seperti ini? Reog Ponorogo sebagai warisan budaya bangsa yang tidak hanya memiliki nilai seni atau estetika, namun di dalamnya mencakup nilai-nilai pendidikan karakter yang baik ketika diterapkan kepada kehidupan sehari-hari peserta didik. Nilai pendidikan dapat peserta didik temukan melalui komponen yang ada di dalam seni reog Ponorogo, di antaranya warna, musik atau gamelan, dan tari. Reog Ponorogo memakai warna hitam. Sebenarnya di dalam reog sendiri terdapat edukasi, maka harus kita ketahui mengapa warna tersebut dipakai. Warna-warna yang dipakai merupakan warna pilihan dari leluhur yang memiliki makna seperti warna putih memiliki arti suci, sabar, baik, dan positif tinggi. Warna kuning memiliki arti keluhuran, wibawa, dan keagungan. Warna merah memiliki arti berani dan tanggung jawab. Warna hitam memiliki arti tidak banyak bicara, bijaksana, dan tidak mementingkan duniawi atau sara. Nilai religi juga terdapat pada reog Ponorogo dan dapat diterapkan dalam Islam seperti hablum minallah atau hubungan dengan Allah, yaitu dengan cara menunaikan perintah syariat dan meninggalkan kehendak nafsunya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, hablum minannas atau hubungan dengan manusia seperti membantu sesama manusia. Selanjutnya, hablum minal alam atau hubungan dengan manusia dengan alam adalah dengan menjaga kebersihan alam. Reog Ponorogo memiliki komponen atau instrumen yang digunakan saat pementasan dan mempunyai nilai-nilai karakter yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Di antaranya, komponen yang pertama, dadamnya, divisualisasikan dengan bentuk burung merak dan kepala harimau yang mencerminkan masyarakat Ponorogo agar menjadi masyarakat yang berani, berwibawa, bertanggung jawab, sopan, dan dapat menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Komponen yang kedua, kolor atau usus, memiliki makna sebagai waktu ojo diolor-olor. Dalam bahasa Indonesia, berarti
sehingga waktu harus dimanfaatkan dan digunakan secara baik. Komponen yang ketiga, baju penadol, berasal dari bahasa Arab yaitu fanadun, artinya lemah. Setiap manusia mempunyai kelemahan serta kekurangan, sehingga manusia tidak boleh sombong dan harus rendah hati. Komponen yang keempat yaitu komponen udeng, memiliki makna dalam bahasa Jawa, mudeng irir dumuni urip kang sejati. Hal ini berarti agar manusia memiliki pikiran yang kokoh, memahami bagaimana tujuan hidupnya, serta adanya rasa menghargai sesama. Reok Ponorogo juga memiliki nilai religius sebagai media dakwah, yaitu melalui alat musik atau gamelan. Dahulu, Raden Katong memanfaatkan gamelan sebagai misi untuk menyebarkan agama Islam, sehingga gamelan dimaknai sebagai simbol tentang cara penyebaran agama Islam di Ponorogo. Adapun alat musik atau gamelan tersebut yaitu yang pertama, gong atau kebul, berasal dari bahasa Arab yaitu kafulun, memiliki arti balasan. Setiap perbuatan baik dan buruk akan mendapat balasan kebaikan atau keburukan sesuai dengan hal yang dilakukan. Yang kedua, trompet. Trompet berbunyi tret, 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 berasal dari bahasa Jawa yang artinya terakhir. Pada dasarnya, manusia memiliki akhir yaitu kematian. Manusia yang ingat mati pasti selalu ingat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kenong atau ketuk, berasal dari bahasa Arab kata yang memiliki arti salah. Manusia sejatinya adalah tempat salah dan dosa, sehingga manusia ketika melakukan kesalahan hendaknya meminta maaf atau bertaubat kepada Allah. Sikap mengakui kesalahan merupakan sikap yang mulia karena akan membuat manusia menjadi lebih berhati-hati. Yang keempat, kendang. Kendang berbunyi dang, dang, dang. Dalam bahasa Jawa bermakna cepat, cepat, cepat. Maksudnya adalah petuah mengingatkan untuk selalu cepat dalam bertindak, bekerja namun harus tetap terkontrol. Kadang berasal dari bahasa Arab yaitu kodoa yang memiliki arti rem. Maksudnya apabila seorang mengendalikan hawa nafsu, maka orang tersebut dapat mencapai husnul khotimah dan jangan sampai terjerumus dalam hal-hal negatif. Yang kelima, ketipung. Ketipung berbunyi pung, 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 yang berarti aji mumpung dari bahasa Jawa. Artinya bahwa kita diberi kesempatan untuk hidup, maka harus dimanfaatkan dengan baik. Dan yang terakhir ada angklung. Angklung berbunyi klung, 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 yang artinya pasrah. Manusia harus berusaha untuk mencapai hidup yang baik dan selanjutnya memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Itulah komponen-komponen dalam kesenian Reok Ponorogo yang mengandung nilai-nilai karakter dan pendidikan. Jika kesenian Reok Ponorogo diterapkan pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, tentunya para siswa dapat mengambil pembelajaran untuk meningkatkan karakter baik siswa dan juga dapat mencintai dan menjaga kesenian tradisional tersebut. Wahai generasi penerus bangsa, banggalah kalian pada kesenian daerah kita Reok Ponorogo. Kesenian yang selalu mengandung nilai-nilai yang penting bagi masyarakat. Nilai tersebut merupakan warisan bangsa yang sangat bernilai harganya. Reok merupakan salah satu sarana yang efektif untuk memberikan penanaman nilai-nilai positif bagi peserta didik. Tentunya dengan mendalami nilai-nilai reok, lalu diimplementasikan dalam pendidikan nyata tentunya akan memperbaiki karakter peserta didik dan dapat lebih mencintai kesenian daerah. Nilai karakter bukan nilai peran, namun nilai kepribadian yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk fisik, akan tetapi bagaimana kematangan seseorang atau peserta didik dalam mengadopsi atau menerapkan nilai-nilai dan kehidupan yang nyata. Misalnya, dalam substansi pembahasan reok sebagai media dakwah, otomatis nilai karakter yang terbentuk adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika memang Reok Ponorogo adalah bagian dari kesenian daerah kita, mengapa kita harus malu untuk melestarikannya? Kita sebagai penerus bangsa harus bangga dengan apa yang kita miliki sekarang, karena banyak negara lain yang iri terhadap budaya dan kesenian kita. Maka dari itu, marilah bersama-sama peduli dengan kesenian tradisional kita sebagai warisan budaya Indonesia. Jangan sampai kesenian daerah kita dirampok oleh negara tetangga. Jangan sampai kesenian daerah
hilang tinggal nama. Semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi warga Indonesia dan generasi muda penerus bangsa. Cukup sekian dari saya.